If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. We could be taking control. We could be taking control. Welcome to Way Online Service guys, apa kabarnya kalian? Dan hari ini kita udah sampai di akhir bulan Agustus. Kita banyak belajar value dari minggu pertama sampai dengan saat ini. Nah, sebelum kita belajar tentang wisdom hari ini, kita praise and worship our God. So enjoy the service. Makasih Tuhan, sebab karena kasih karunia-Mu Bapa, kami ada sampai saat ini. Thank you Jesus. How is my soul, oh Jesus, when the mountains shake. I put my trust in Jesus the moment I awake, and when my soul is lost at sea, He will be my rock, my vision be in Christ alone. This grace is all with God. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. So I upon His shoulders safely brought this far. Helper of my helpless soul, the King of broken heart. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God.
begitu besar di dalam hidupku. Tak bisa dibalas Bapa kasih setiamu, selalu baru di dalam hidupku Tuhan. Sungguh baik, teramat baik. God, you're so good, man. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. Amen. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. You're so good to me. Teman-teman Way, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi sedikit tentang hikmat. Mari kita buka dalam Amsal pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Seperti yang kita ketahui, hikmat yang benar, hikmat yang sejati adalah hikmat yang berasal daripada Allah. Dan kita bisa melihat dalam kehidupan Raja Salomo dan Raja Daud. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, karena mereka berhikmat pada Tuhan. Karena mereka takut akan Tuhan, itulah menjadi kunci dari kehidupan mereka. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan menjadi dasar mereka. Boleh berhikmat kepada Tuhan, boleh berkarya, boleh dipakai Tuhan begitu luar biasa karena mereka takut akan Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, itulah yang menjadi arah tujuan hidup mereka. Kita boleh melihat dalam kehidupan kita sekarang, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak sekali hal-hal yang begitu berat yang kita boleh alami. Tapi kita mohon minta hikmat daripada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, seperti yang dilakukan oleh Salomo, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dahulu begitu luar biasa dipakai Tuhan, karena mereka minta hikmat daripada Tuhan. Begitu juga kita dengan anak-anak muda yang sekarang, yang sekarang, kita lah generasi yang sekarang boleh takut akan Tuhan, generasi yang boleh dipakai Tuhan begitu luar biasa. Maka marilah kita takut akan Tuhan, marilah kita minta hikmat daripada Tuhan, biar hidup kita terus berkenan, biar hidup kita terus boleh dipakai Tuhan begitu luar biasa. Sekian mungkin sharing dari saya. Semoga sharing ini boleh memberkati kita semua bersama. Shalom. Shalom Way,
lagi. Di sini saya akan sharing tentang hikmat. Mari kita buka di Alkitab kita pasal 10 ayat 31. Yang berbunyi demikian, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Di sini saya akan mengambil contoh hikmat dalam perkataan. Tapi banyak banget sih tentang hikmat dalam hikmat perkataan, dalam hikmat tingkah laku, pemikiran dan sebagainya. Tapi di sini saya akan mengambil hikmat, saya akan sharing tentang hikmat dalam berbicara, di mana kita sebagai anak muda gunakanlah dalam perkataan kita menggunakan hal-hal yang baik, menjadi berkat buat orang lain, bagi keluarga maupun teman-teman. Banyak sekali di sini kita temukan anak-anak muda yang berkata mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, contohnya kebun binatang, melakukan kutuk baik untuk temannya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Itu sangat-sangatlah Tuhan tidak suka. Jadi di sini saya akan sharing tentang gunakanlah perkataan kita, mulut kita untuk bisa menyampaikan berkat, hal-hal yang baik untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk sesama saudara kita yang lain. Jadi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan hal-hal dalam sepanjang hari ini, sebelum kita bangun tidur, kita harus berdoa, mengucap syukur, minta sama Tuhan, Tuhan, berikan saya hari ini hikmat dalam perkataan, hikmat dalam tingkah laku saya dalam sepanjang hari ini. Nah, jadi di situ Tuhan bakal memberikan kita hikmat dalam perkataan dan tingkah laku kita. Jadi bakal dalam sepanjang hari itu kita bakal dikasih kita sama Tuhan dan buat kita untuk melakukan berkata-kata hal yang baik. Jadi saya sharing kita hikmat dan perkataan. Sekian saja dan terima kasih. God bless you. Hikmat itu dikaitkan atau dihubungkan dengan kepintaran seseorang atau jabatan seseorang ataupun mungkin umur seseorang. Padahal kepintaran seseorang itu belum tentu menunjukkan bahwa dia itu berhikmat, ataupun setua apapun mereka belum tentu menunjukkan bahwa dia berhikmat. Dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di sini bisa kita garis bawahi bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi artinya hikmat itu sendiri berkaitan dengan iman atau hubungan kita dengan Tuhan. Seperti yang dibilang Amsal tadi, bagaimana cara kita bisa mendapatkan hikmat? Yaitu dengan cara membangun hubungan intim dengan Tuhan. So, kalau kita bisa bilang kita berhikmat, itu pasti kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Begitupun sebaliknya. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, so kita pasti berhikmat. Suatu saat saya pernah menonton sebuah video di suatu sosial media. Terdapat seorang laki-laki memakai pakaian yang mencerminkan seorang pemuka agama sedang diwawancarai karena beliau tidak memakai APD di saat wabah COVID-19 ini. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak takut corona, beliau tidak takut tertular, tapi beliau takut hanya dengan Tuhannya. Karena Tuhannya itu bisa menolong dan bisa menyertai dia. Langsung saya berpikir, saya membayangkan saya seperti seorang anak muda yang berpikir saya percaya Tuhan itu maha besar, maha hebat. Saya berdiri di depan rel kereta api, menunggu rel kereta api datang menabrak saya. Tapi saya berharap malaikat Tuhan tiba-tiba datang menolong saya sehingga saya tidak ditabrak oleh kereta api. Sungguh lucu kan? Saya tertawa ketika menonton video tersebut karena beliau sama sekali tidak mencerminkan bahwa beliau berhikmat. Dari situ saya langsung bisa mengatakan bahwa apakah mungkin beliau percaya Tuhan? Apakah mungkin beliau dekat dengan Tuhan? Apakah mungkin hubungan beliau intim dengan Tuhan? Mungkin bisa di cross check kembali. Nah, dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
So dari sini kita bisa simpulkan inti dari ini semua, yaitu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Termasuk hikmat itu sendiri. Kalau kita ingin memiliki hikmat dari Tuhan, so mari kita sama-sama bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Begitupun kita minta hikmat tersebut. Kita minta hikmat Tuhan tersebut untuk kita menjalankan hari-hari kita ke depannya. Amin. Kita perlu hikmat dalam kehidupan ini. Kita perlu lebih berhikmat lagi dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam bahasa Inggris, hikmat ditulis wisdom, yang artinya hikmat, kebijaksanaan, kearifan, bahkan ditulis pengetahuan di situ. Lawan dari bijaksana adalah kebodohan. Amsal 22 ayat ke-15 bilang seperti ini, kebodohan melekat di hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, tahukah teman-teman bahwa kita semua terlahir bego? Tahukah teman-teman bahwa kita semua terlahir bodoh? Tidak ada satupun dari kita yang terlahir langsung jenius. Kita semua terlahir bego, kita semua terlahir bodoh. Tetapi untuk tetap menjadi bego itu merupakan suatu keputusan. Ada orang yang menjadi tua dan tetap bego, itu juga merupakan suatu keputusan. Tetapi di ayat yang ke-15 tadi bilang, untuk bisa melepaskan diri dari kebodohan, kita perlu tongkat didikan. Kita butuh tongkat didikan supaya kita bisa melepaskan diri, supaya kita bisa keluar dari kebodohan. Pendidikan kita butuhkan, pendidikan kita perlukan supaya kita bisa keluar dari kebodohan kita. Nah, kira-kira menurut teman-teman, Tuhan Yesus mau kita menjadi bodoh atau mau kita bijaksana? Tentu saja Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana. Tuhan mau kita menjadi orang yang berhikmat. Di dalam Matius pasal yang ke-7, teman-teman bisa lihat di perumpamaan tentang dua macam dasar di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-26. Teman-teman bisa lihat di situ perbedaan antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Hanya terdapat kata tidak di situ. Itu perbedaan antara orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Perbedaannya hanya terdapat pada tindakan yang mereka lakukan. Hikmat ada di mana-mana. Di dalam Amsal yang pertama ayat yang ke-20 bilang seperti ini. Hikmat ada di jalan-jalan, ada di lapangan-lapangan. Hikmat ada di tembok-tembok, ada di pintu-pintu gerbang. Ia mengucapkan kata-katanya. Hikmat berseru dengan suara nyaring. Nah, sumber dari hikmat kita, sumber dari kebijaksanaan kita adalah ketetapan Tuhan, adalah kebenaran firman Tuhan. Itulah sumber dari kebijaksanaan kita. Amsal yang kedua yang ke-6 bilang seperti ini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Berarti kalau kita mau belajar, sumber hikmat kebijaksanaan kita adalah ketetapan Tuhan atau firman Tuhan. Itu adalah sumber dari segala kebijaksanaan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak muda yang berhikmat. Tuhan mau kita menjadi anak-anak muda yang bijaksana. Kita butuh hikmat dalam kehidupan ini. Hikmat menjadi keamanan. Hikmat menjadi kekuatan bagi kita. Hikmat menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kebijaksanaan kita datangnya, kebijaksanaan kita sumbernya adalah kebenaran firman Tuhan.
kita menjadi anak-anak muda yang cinta akan kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan sehingga kita mendownload kebenaran firman Tuhan ke dalam kehidupan kita, sehingga bila ada orang yang datang kepada kita kemudian memberitahukan sesuatu yang mirip-mirip dengan kebenaran, kita bisa tahu, alarm kita bisa berbunyi, sehingga bila ada orang yang datang kepada kita kemudian mencoba menipu kita dengan sesuatu yang mirip-mirip dengan kebenaran, kita bisa tahu bahwa itu bukan kebenaran. Dalam Yakobus berkata, siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintanya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kepadanya. Ingat, sumber dari hikmat kita, sumber dari kebijaksanaan kita adalah Tuhan. So, sekali lagi, marilah kita menjadi anak-anak muda yang cinta akan kebenaran firman Tuhan, yang cinta akan ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan. God bless you. Shalom teman-teman, gimana nih kabar kalian? Sehat ya? Nah, malam ini saya mau sharing sedikit tentang hikmat yang saya ambil di Amsal 3 ayat 13-14 yang berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah teman-teman, firman Tuhan sendiri bilang kalau orang yang memiliki hikmat atau memperoleh hikmat itu jauh lebih berharga daripada orang yang memiliki emas atau perak. Dan kita hidup di zaman dimana semua orang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan emas atau perak. Dalam bahasa sehari-harinya uang ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, Tuhan nggak pernah ngelarang atau marah kita mencari uang, karena memang itu kebutuhan kita. Tapi yang Tuhan mau kita mengerti apa tujuan kita mencari uang itu dan kegunaannya untuk apa di masa depan kita. Dan saya mau ambil contoh yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dulu saya sering membeli suatu barang tanpa berpikir panjang, langsung saya ambil. Nggak saya ambil sih teman-teman, saya bayar dulu baru saya ambil. Dan saya menggunakan barang itu cuman sehari 2 hari, jadi setelah itu saya nggak gunakan lagi. Memang itu yang Tuhan maksud, agar kita tuh belajar dari apa yang kita jalanin dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kesini kita semakin belajar apa maksud Tuhan dan tujuan Tuhan untuk hidup kita. Dan saya mau ambil contoh lain lagi, mau mendengarkan nasihat orang lain. Jujur ya teman-teman, dulu saya orangnya yang susah untuk menerima nasihat dari orang lain, karena memang saya ngerasa saya nggak ada salah dan saya benar. Jadi untuk apa saya mendengarkan nasihat orang lain? Tapi di suatu saat semakin berjalannya waktu, saya dibuat mengerti sama Tuhan. Saya mendengarkan firman Tuhan yang sering kita dengar di Amsal 19 ayat 20 yang berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Luar biasa sih teman-teman, Tuhan itu kayak ngasih pikiran buat kita tuh berpikir lebih baik lagi. Tuhan mau kita tuh berpikir lebih baik lagi, mendengarkan nasihat orang lain, dan itu untuk masa depan kita sendiri, supaya kita menjadi lebih bijak gitu dalam mengambil putusan. Tapi ya namanya kita manusia, kita saling belajar, maksudnya tetap belajar dan mau belajar lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman, ayo kita saling belajar, sama-sama belajar untuk mengerti apa itu hikmat. Dan teman-teman jangan pernah menolak atau menahan hikmat dari Tuhan, agar kita menjadi orang yang lebih bijak dan berhikmat. Nah teman-teman, ini sedikit sharing saya untuk malam ini. Semoga apa yang saya sharing bisa menjadi hikmat, menjadi berkat buat teman-teman, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.
What a great message dari teman-teman kita. Kiranya semakin diberkati dan semakin ditambah-tambahkan hikmat dari Tuhan menjadi terang dan garam bagi setiap generasi yang ada saat ini. Dan buat teman-teman yang memberi persembahan bisa scan QR code berikut ini. So kita udah sampai di akhir ibadah-ibadah service online hari ini. Let me pray for you. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan. Dari awal kami menaikkan pujian, semua kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami merasakan Bapak kuasa hadirat-Mu melalui sharing firman hari ini. Kami belajar banyak Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan hari ini juga Bapak kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta dengan Menteri dan jajaran kabinetnya Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya roh takut akan Tuhan ada beserta dengan mereka Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk kota Samarinda Bapak. Kami memberikan berkat, katakan berkat bagi kota kami. Kota kami aman, kota kami tentram, sejahtera dan makmur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, karir, studi kami, keluar masuk kami. Engkau yang memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan, yaitu damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Itu menyertai kita. Kasih karunia Kristus Yesus beserta dengan persekutuan yang indah dengan rohnya yang kudus itu menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, engkau menjadi berkat, engkau menjadi garam, engkau menjadi terang bagi dunia ini. Dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. So, sampai jumpa di minggu depan and God bless you guys.